warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah masuknya agama Islam di kota kelahiran saya, sekaligus belajar mengkaji sisi geografis yang bisa kita temui pada peninggalan sejarah yang bernuansa Islam ini, yakni Masjid Tegal Sari Ponorogo. Simak video ini selengkapnya. Masjid Tegal Sari terletak di Dusun Gendol, Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, sebelah utara Masjid Tegal Sari berbatasan dengan pondok pesantren, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan sekolah, dan sebelah barat berbatasan dengan pemakaman umum. Secara astronomi, letak situs Masjid Tegal Sari terletak pada titik koordinat 7 derajat 55 menit 52,9 detik lintang selatan dan 111 derajat 28 menit 59,3 detik bujur timur dengan ketinggian kurang lebih 133 meter di atas permukaan laut dengan luas lahan kurang lebih 2000 meter persegi. Masjid Tegal Sari Ponorogo merupakan peninggalan Kiai Ageng Muhammad Besari, yaitu seorang ulama besar yang hidup sekitar tahun 1742 Masehi pada zaman pemerintahan Sultan Pakubuwono II. Masjid yang didirikan sekitar tahun 1760 ini berperan sebagai pusat penyiaran agama Islam terbesar di Kabupaten Ponorogo. Pada awal abad ke-18, di komplek masjid ini didirikan pula pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Gerbang Tinatar atau lebih dikenal sebagai Pondok Pesantren Tegal Sari. Pondok ini sangat tersohor sejak didirikan, mempunyai ribuan santri yang berasal dari berbagai daerah di Jawa, terutama pesisir utara Jawa. Pesantren Tegal Sari menjadi tempat penting bagi pengajaran Islam untuk elit politik dan keluarga di Kerajaan Mataram. Bahkan, Pujangga Surakarta, Yasadipura mengirimkan Bagus Burhan untuk mengaji di Tegal Sari. Bagus kembali ke Mataram dan menulis banyak karya sastra. Di kemudian hari, ia dikenal sebagai Ronggo Warsito, Pujangga Penghabisan Jawa. Surakarta adalah ibu kota terakhir Kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada tahun 1745 yang memiliki lokasi berdekatan dengan Bengawan Solo. Desa Tegal Sari sendiri diapit oleh dua sungai, yakni Sungai Keyang dan Sungai Malo. Kedua sungai tersebut merupakan sungai kecil yang menyatu dengan Bengawan Solo. Yang kita ketahui, Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan dua hulu sungai, yakni dari daerah pegunungan Sewu Wonogiri dan Ponorogo. Bengawan Solo, sebagaimana pada masa Kerajaan Majapahit, berperan penting sebagai sarana perdagangan tingkat domestik dan transportasi. Usaha pendistribusian barang dagang seperti beras, palawija, jagung, dan buah datang dari daerah Wengker, atau sekarang adalah Kabupaten Ponorogo, dan dijual di pelabuhan-pelabuhan yang telah disinggahi oleh para pedagang dari Kerajaan Majapahit yang membawa hasil bumi. Dari sini kita bisa mengetahui aktivitas perdagangan yang dilakukan di sekitar sungai tersebut memungkinkan terjadinya persebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kompleks Masjid Tegal Sari terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebuah masjid. Di depan masjid terdapat sebuah bangunan kuno, yaitu Dalem Ageng Muhammad Besari, dan tepat di sampingnya terdapat pendopo beratap limas. Kemudian ada kompleks makam keluarga besar Kiai Ageng Muhammad Besari, dan Madrasah Sanawiyah Tegal Sari dan Madrasah Aliyah Ronggo Warsito. Keunikan masjid ini memiliki arsitektur Jawa kuno, terlihat pada pilar-pilar kayu yang berjumlah 36 buah dengan diameter kayu masing-masing 0,5 meter. Jumlah tiang 36 menandakan 3 ditambah 6, yaitu 9, adalah jumlah wali songo yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, di masjid ini terdapat 2 bongkah batu peninggalan Kerajaan Majapahit sebagai tanda daerah kekuasaan Majapahit kala itu, yang hingga saat ini masih terletak di anak tangga serambi masjid. Konon, batu tersebut tidak mau dipindahkan dari tempat semula. Pintu utama Masjid Tegal Sari terlihat sangat rendah. Hal ini dimaksudkan agar ketika memasuki masjid harus merunduk atau tawaduk. Hal ini memberikan pelajaran tak tertulis tentang sopan santun dan etika di masjid. Demikian sedikit ulasan geografi kesejarahan pada Masjid Tegal Sari Ponorogo. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.